excited banget nih guys. Dan Excited, langsung saja kita masuk ke dalam Dan and Pick-nya. Di game yang pertama, RQ Hoshi kali ini akan memegang posisi yang kedua. Mereka akan second pick. Wow. Ini kayaknya ini deh, rematch. Ya nggak sih? Remake kah? Remake kayaknya, feelingku. Karena tadi akan ada, iya tuh Lemon sudah. Ada apa ini? Aku bingung. Dan Ada macam-macam apa? sama Lemon ya. Aduh Lemon ganteng banget sih. Macam-macam sama Lemon. Kawang. RQ Hoshi pasti juara M2. Oke, draft sudah dimulai Let's go. nampaknya. Yep, benar Sudah sekali. ada Yishun Shin dan juga ada Brody yang di ban. Oh, oke. Ini RQ first pick kali ini ya, karena tadi second pick kan. Dan kita kali ini akan masuk ke draft and pick-nya. Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa di #Indopret, #FIFARQ. Kita udah melihat ada Yishun Shin dibuang bersama dengan Brody. Apakah akan terlepas kali ini Sylvana yang kita tahu sebenarnya ini udah menjadi hero yang perlu diwaspadai. Hero yang bisa melakukan inisiasi dan menculik core-core penting milik musuhnya. Jadi Sylvana ini mungkin udah menggantikan posisinya Matilda juga. Yes, benar sekali. Apalagi sir. dari Psycho kemarin Sylvana performnya bagus banget sih. Bahkan Albert yang kalian lihat di beberapa cuplikan entah di Instagram atau TikTok atau di YouTube Yes. atau di Nemo TV itu banyak banget cuplikannya. Kelihatannya Albertnya yang kayak dapetin triple kill. Padahal itu kalau nggak ada si Psycho, kayaknya triple kill itu tidak akan bisa didapatkan. Tapi Aku Infinite Justice itu pas banget dari Psycho. Iya, Aku di arah top bisa- lane tuh. Iya, top lane. Aku bisa bilang ya sebenarnya, kalau mungkin terkadang ada beberapa teman-teman yang terlalu fokus sama core-nya sehingga tidak melihat impact atau bahkan inisiasi yang dibuka sama tank atau bahkan sama supportnya ya. Jadi sebenarnya satu tim itu mau core-nya mau supportnya itu semuanya sama-sama penting karena sama-sama melengkapi, sama-sama bekerja sama. Tapi balik lagi nih, kita lihat Omega juga respect sekali ya terhadap Brody yang bisa dibilang mungkin takut digunakan dari tim hierarki dan lapu-lapunya. Ini udah respect Lapu-lapu Lemong. ke Lemon sih. Iya kan, lapu-lapu Lemong memang udah gak ada obat. Lemong. Dan Natalia sudah diamankan. First pick dari Yes. RQ Hoshi. Jauh head terbuka sangat bebas. Tapi ternyata masih ada, Yuzong. Benedetta juga terbuka. Benedetta juga masih terbuka sangat bebas. Oh, dan Benedetta dari hierarki untuk mereka R7. mereka ini banget sih dari hierarki mereka pede banget dengan speaknya cukup cepat. Benedetta dan juga ada Selina untuk tim Omega di sini bersama dengan Jauhead. Mereka udah punya satu hero yang di early-nya bakal coba ngerusuh, dua bahkan Selena dan juga Jauhead bisa dibilang dua hero yang akan ngerecokin dari sisi junglernya Udah pasti. dengan Abyssal Arrow, dengan Abyssal Trap dan bahkan ada Ejector. Wow. Oh my Link God. Albert. Ini first pick Link ya di playoff ya? Oh iya. Enggak, di playoff playoff ya, di Iya, playoff ya. sorry. Benar. Di grup stage kemarin ada keluar juga, tapi kali ini RQ Hoshi mereka Link. pede banget untuk ngepick Link. Suka banget sih kalau orang yang jago main Link tuh kayak enak ngeliatnya. Setat. Iya gitu loh. Kayak 4 pedangnya tuh diambil semua. Ini udah dua hero yang RQ Hoshi ambil, hero-hero licin semua. Ada Link, ada Benedetta yang agak sulit ditangkap. Apakah RQ Hoshi mau bermain dengan cepat kali ini? Tapi when. Masih ada Cloud, tapi kayaknya nggak mungkin dipakai sih karena Benedetta. Bisa jadi. Benedetta kemarin dimainin sama si Psycho di mid lane. Ini kalau misalnya ngomongin soal backup damage, kita masih penasaran sebenarnya sama strategi dari RQ Hoshi. Karena menurut gua satu-satunya tim yang punya strategi yang aneh tapi works banget dan kuat banget itu cuma satu RRQ. Bener. Iya. Belerik aja kemarin RRQ doang kan yang ampuh. Yang satu Iya. lagi enggak kan? Kita kayak merasa kayak, oh ini kayaknya agak sedikit sulit ya. Kenapa RQ datang dengan grafik yang justru mengejutkan. Tapi it always works. Dia nggak mau main Cloud. Dia nggak mau main Cloud. Apa satunya lagi ya? Mungkin Roger? Dua Roger masih kebuka Atau sebenarnya. bahkan memang R7 yang pakai Benedettanya. Atau gitu, ngerti kan? Jadi dari Pisikonya tuh pakai hero lain lagi. Bisa jadi. Karena Benedetta sekarang entah ya, kalau ngomongin soal RRQ itu satu hero bisa dipakai sama 5 role-nya kayaknya. Iya, Semua role-nya. mereka tuh Jadi kayak- multi-role. Multi-role semua gitu loh. Jadi Ya oke, ini udah siapa pasti di bisa sini. pakai. Kata siapa sudah pasti di situ. Akan berganti-ganti tergantung dari pemainnya mau mainin di mana. Mood-moodan Mood-moodan aja, gua udah. aja. Link jadi tank juga boleh. Iya. Who knows gitu loh, ya nggak Iya. sih? Siapa yang tahu? Iya, siapa yang tahu? Dan kali ini Hayabusa. Hayabusa dibuang oleh tim RQ Hoshi. Hero pertama, taruh. Berarti ini ada hero support yang di belakang punya Roger damage kah cukup besar. mereka nih? Omega? Punya
punya support cukup besar. Hari juga masih kebuka sih untuk mereka. Roy. Bukan Roy, udah dibuang, Buat sorry. mid laner atau jungler yang Omega Esports. Support yang di belakang punya damage besar. Ruby. Chang'e, habis itu Chang'e, Louis Alice. Parsia. apa enggak? Parsia di ban, sorry. Louis Alice? juga di ban, sorry. Alice di mid. Alice. Enggak sih. Enggak sih. Enggak. Itu enggak damage gede. Enggak, makanya. Itu durability, itu lebih nahan badan. Itu lebih initiator yang ngebuka dan ngepok atau ngebit doang. Eudora. Hai. Eudora. Eudora. Bisa aja sih, cuma Apa lagi? Kadita. 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 Eudora tuh sebenarnya. Soalnya kok mereka aku lihat tuh ada beberapa hero yang ngedive ke dalam tuh dimatiin semua. Semeralda mungkin pick overpower ya. Dan misalnya Cloud, Hayabusa hero-nya bisa ke belakang gitu. Kok aku supportnya apa nih? Carry. Carry. Oh, mereka ambil carry. Oh berarti Benedetta tank nih. Iya. Eudora. Dan Eudora. Oh. Ntar kan Eudora. I told you before. Dan juga Hero. carry. Mereka takut di dive ini Eudora. Makanya mereka pakai tapi Nggak, the question is Tanknya yang gunain Kari siapa? Kari, aku soto ya. R7 bakal make Nggak tahu kenapa gue malah mikirnya R7 yang pakai Kari. iya. Kari. Lemonnya pakai Yuzong. Yuzong, Oke, X-Villain. gue biar beda. Gue lemon kari. Oke. Lemon kari. Benedetta tank. Oke. Cimomo, kari Hai. siapa yang make? carry ya. Tunggu aku lagi coret-coret nih. Ada. Kamu lagi cari-cari. Last pick dulu Omega. Last picknya ini Dia R7. butuh Lancelot. Lancelot masih. Tapi setuju sih nggak lemon sih, lemon sih. Oh, Lemon sih Roger. Kari. Lemon sih. Oke, kita lihat aja ya. Kita nggak ada yang tahu juga nih kalau lagi begini nih. Oh, red seru sekali untuk hari ini. Oke, Ya Roger yang Stand by, bakal back to castle. jadi mid lane-nya. Kayaknya sih Lemon sih carry-nya. Iya, feeling gue juga kayaknya mengatakan Psycho yang akan main lemon. Benedetta. Lemon akan pakai. Kita percaya Indo Pride pasti tetap nomor 1. Langsung kita masuk ke Lane of Dawn kali ini, di mana akan dipandu oleh Hornet, Emas, dan juga Mochan. alright. 2020 karena emang sebenarnya M2 itu dimulai di tahun 2020. Yes. Tapi karena ada kendala COVID-19, jadi nama-nama playernya hilang. Nggak gitu juga, tapi apa-apa. kali ini ya Oh iya. Warnet ya. Sama HP Bar-nya hilang. Ini emang sebenarnya ada beberapa yang nanya kenapa HB Bar dan nickname-nya kadang nggak kelihatan. Ini normal ya, kadang ngebug gitu. Jadi it's okay, yang penting kita masih ada informasi dari sisi kiri dan sisi kanan. Benar. Ya buat teman-teman tetap perhatikan ya. Emang Yes. kalau kalian biasa main mole tuh apalagi pemain core matanya biasa cepat kan. Jadi perhatiin kiri kanan aja. Wih, Gila. bener banget, tapi Ruinya kok coba untuk ganggu seorang Lemon. Jangan Iya. sampai Jadi dia set. mengganggu Oh, ada seorang betul, Lemon set. dan Lemon mengamuk. Bisa bahaya. Back to the Aduh, game. akhirnya sudah ada nama dan HP Bar ya teman-teman. Yes. Dan kali ini Psycho bersama dengan Finn yang akan melakukan rotasi terlebih dahulu. Ini dari Psycho-nya akan build tank ya. Benar sekali. Dan meskipun menggunakan Festival of Blood. Oh, akan terjadi ganking tampaknya dari Psycho. Flicker yang langsung digunakan dari seorang Kenji. Walaupun hanya ada Benedetta yang baru datang tadi. Dan bahkan dari Albert satu orange buff untuk mendapatkan level keempatnya dan mungkin akan bisa roaming. Tidak menggunakan untuk retribution ya. Masih ada 4 detik. Mungkin akan menuju ke arah bawah. Finnya dikasih level lagi di arah tengahnya. Belum ada ganking 13 detik lagi untuk Turtle yang pertama akan muncul di knockdown. Ini sampai level 4 langsung nih petir, bukan sembarang petir nih Bung Gonen. Tapi di arah top lane lihat ada 2 core dari tim Omega Esports mencoba untuk melakukan clearing minute atau menggaling. Dan bahkan Turtle Camp sudah ada kali ini. Dan Oh health-nya my masih flicker, tapi tidak adanya damage yang cukup besar untuk mengamankan dari jauh head-nya yang masih bisa flicker, ejector, dan ke arah belakang. Dan sudah mulai di zoning juga ini posisinya. Bahkan Lemon ini agak sedikit struggle juga di arah bottom lane dengan menggunakan karinya. Apalagi Ruby-nya juga cukup mengharas ya dan terpaksa harus pulang lagi. Reset untuk mendapatkan darah dan mana tambahan. Dan sabar banget, dan tapi R7 mencoba untuk mengganggu seorang Scourge. Tapi kali ini pasifnya belum keluar, masih ada harus 2-3 kali pukulan lagi. Yes. Dengan R7, dia kayaknya untuk kali ini Ada Finn, juga ada Finn, ada nggak Finn. mau terlalu terburu-buru. Tapi Oh, Finn 3 udah lawan melihat, udah memberikan satu informasi di arah top lane dan ternyata udah mulai dinetralisir lagi. Kembali lagi nggak mau untuk melakukan ganking karena Omega sadar satu kali kesalahan bakal dikurak-kurak habis sama Arad Kiyoshi. Yes, dan sudah dipantau tampaknya oleh
Sugar Albert Glider yang melihat turtle-nya yang mungkin akan terkena. Satu orang Lemon yang terkena arrow-nya, tapi lihat damage terbesar dan tidak bisa untuk flicker karena belakang, tapi turtle diambil oleh seorang Roger. Apakah R7 tiba-tiba datang yang bukan A7, masih mendapatkan 1 poin kill, 1 untuk 2 ternyata, tapi turtle-nya tadi diamankan oleh Roger-nya. Retribution-nya pas banget. Dan tadi dari Lemon-nya tidak memakai Purify dan dia tidak sempat flicker untuk cabut ke arah belakang. Wow. Tapi kali ini posisinya dari Omega, walaupun kehilangan 2, tapi Turtle masih oke. Dan Psycho coba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Harusnya udah ada informasi untuk seorang Wang yang berhati-hati kalau ada hit di arah top lane. Alright, menuju ke arah gold buff ya Psycho. Bersama dengan jauh HTO, Unstoppable Force masih ada final blow. Masih cabut ke arah belakang. Tidak mengeluarkan ultimate-nya dari One-One-nya. Ini early game yang lumayan Berat, tertekan untuk Araki Hoshi. Benar sekali, Cimomo. Iya berat. Dan kita melihat juga sebenarnya Lemon bisa dibilang dia mau nggak mau harus tarik ulur, dan meskipun sudah sekali ke break off, dia bakal cari space lagi sih. Harus nge-create space lagi ini dari teman-teman LG Hoshi buat Lemonnya untuk nge-farming. Dan ya ini dia assassin untuk meta yang sekarang. Harus ada sedikit delay 15 detik untuk mendapatkan buff birunya kembali atau purple buff, sedangkan Psycho lagi mencoba untuk mencari Abyssal Trap ya untuk Selenanya, sekalian membuka vision juga dari support Psycho yang menggunakan Benedetta. Lemon masih menunggu untuk farmingan dan what? Itu di depan mata dan I'm offended-nya nggak kena. Miss itu. Ini namanya buff alien ya, nggak perlu Purify. Dan nggak kena ultimate-nya. Auto miss. Iya, what? Pasifnya Lemon kayaknya. Dari arah top lane-nya sudah mulai dicicil-cicil. Turtle akan muncul dalam 5 detik lagi. Dan belum adanya zone yang dilakukan, tapi lihat terkena stun. Psycho masih bisa cabut. Final blow dan oh my god. Itu sentuhan lele menarik dari Yeli Kayaknya di flame Hayes. shot ya? Bukan. Di flame shot ya? Bukan. Burn Enggak. Fire Magic Worship-nya nyala. Oh iya, Oh, Magic burn Worship. Iya. Iya betul sekali Magic Worship. Magic Worship. Magic Worship-nya nyala, aktif, tapi kali ini lihat hitnya. Bakal coba dipasang, Tidak bakal coba flicker. ditumbangin sama R7, masih ada flicker. Pasif. Ke arah belakang, pasifnya terhisap. Tapi ternyata tidak berhasil didapatkan. Albert ke arah belakang, kali ini nggak mau terlalu terburu-buru dari seorang Albert. Meanwhile, di arah bottom lane, Lemonnya struggle Israel seperti kata Bung Cornet. Yes, benar banget. Tinggal menunggu untuk Lemonnya mendapatkan beberapa item yang pastinya juga ini sama-sama dibutuhkan dari kedua core ya, antara One dan juga Lemonnya. Tadi di arah bawah belum kelihatan dari kameranya. tipis KG banget nih. melawan Lemon, masih ada flicker kah? Tidak ada flicker, tapi darahnya masih terlalu tebal. Ruby, itu dia agak sedikit fair. Bahkan di sini crossbow tanknya mengarah ke arah Finn-nya, tapi berhenti begitu saja. Dan bahkan flame shot plus dari seorang Roger yang berhasil mengamankan point kill terhadap seorang Finn. Oke, Albert bakal coba diganggu tapi Retribution Israel berhasil diselamatkan oleh seorang Albert menuju ke arah bottom lane. Albert juga nggak mau terlalu terburu-buru, lebih sabar lagi. Kalkulasi Albert pokoknya dia tidak mau melakukan kesalahan. Lebih baik dia nggak terlalu agresif, tapi pasti yang didapatkan. Nah, Albert kali ini nggak boleh sendirian. Roger harusnya udah punya sedikit item untuk menumbangkan seorang Albert tentunya, Bung Kornet. Yes, ini tinggal kalau misalkan dilihat dari draftnya, RRQ hanya butuh satu momen aja dan lebih sabar lagi. Kasih lebih banyak lagi space untuk Lemonnya farming di arah bottom lane nih ya. Dan untuk Albert dia juga tinggal menunggu untuk momen yang tepat ketika dia punya blue buff atau purple buff. Dan team fight itu ketika dia masih ada purple buffnya, bukan ketika sudah menghilang. Betul sekali, tapi kali ini PYN mencoba tergaruk dan langsung ada seorang Albert di arah belakang. Masih mendapatkan 1-1 bertukar, langsung ada tempat sampai ke arah belakang. Azizi mau kemana, nggak boleh pulang, tapi Albert dan 1 tusukan lagi berhasil ditumbangkan oleh seorang Psycho. Psycho dengan execute Israel di arah mid lane. Yes, menuju ke arah tengah. Sudah tidak ada gold turret protection, tapi masih ada hit. Dan dilempar begitu saja. Mencoba untuk membersihkan minionnya Psycho. Masih bisa untuk ngedash ke arah belakang. Ditarik, tapi ternyata dihindari. Masih ada R7. Lihat ada naga yang masih belum berubah. Dari R7-nya terkesan. Masih bisa enggak, ternyata masih bisa untuk cabut dengan Cyclone Eye dari seorang Ruby-nya. Tapi di sisi lain, Lemon harus ditumbangkan. 0-2-1. Struggle banget untuk Lemon di early game seperti ini. Tapi nanti di late game, dia bakal kuat banget. Item yang dimiliki udah ada Endless Battle dan Lemon mau menuju ke
Kita lihat kali ini mau menuju kemana ya? Blade of Despair kah? Agak berat sih harus. Atau enggak, Rose Gold Meteor. Rose Gold, iya. Langsung kompak ya. Pas sudah kompak. jadi ya. Langsung Rose Gold Meteor akan menjadi item pilihan untuk seorang Lemon, sedangkan Albert sepatunya belum jadi, dia menuju ke Warrior Bird baru saja jadi dan sudah endless battle. Di sini akan ada pertukaran sepertinya, akan ada war yang cukup besar untuk satu turtle ini. Dipaksakan kah? Sudah mulai pitch poise, melihat satu bar dilompatin bisa jadi retribution dari Roger nih ya. Permainan dari Omega Esports seperti yang kita tahu, tim-tim dari Filipina itu tidak bisa dibilang tim yang mudah untuk dikalahkan. Karena kita tahu juga Omega tim yang kuat, tapi kita hanya menunggu kesabaran sedikit saja untuk core dari tim RRQ farming dan mendapatkan beberapa item ya. Flicker dan ada ejector, tapi ada unstoppable Forfin-nya yang lagi diincar dan langsung disoliter oleh Selenanya. Wow, langsung komit ngeliat pinnya ya Momo-chan ya. Psycho sih tugasnya dia memang buka vision banget sih. Ngelahap semua Abyssal Arrow yang dikeluarkan sama Healy Haze. Dan bahkan lihat di area bawah memang agak sedikit sulit buat Lemon. Oh my god. Ini disaster, pelan-pelan 3 orang dari tim RRQ Hoshi terculik satu persatu di arah bottom lane-nya, dan bahkan dari Courtesy-nya sempat mendapatkan 1 poin kill, tapi akhirnya dia disumbangkan juga dengan menggunakan ultimate-nya, dan untungnya dia nanti masih ada Aegis yang membuat dirinya bertahan. Wow, tapi kali ini kerugian yang luar biasa. Tapi R7 harus mundur perlahan demi perlahan karena nggak kondusif di arah bottom lane. Lihat, minion fokus ke arah inhibitor, sedangkan blue buff dari seorang Albert sudah muncul kembali. Hatisi bakal coba mengamankannya dan seperti nggak ada kontes kali ini. R7 harus mundur. Kalau terkena ejector dia bakal bisa ditumbangkan juga Bung Koret untuk kali ini. Final blow, terkena lagi-lagi arrow-nya, benar-benar menyakitkan, tapi Psycho still alive. Enggak, ternyata tiba-tiba ada Roger yang datang dan R7 belum cukup tebal untuk membadani teman-teman dari Omega Esports yang punya damage lebih banyak dengan 28.000 net worth yang mereka miliki. Wow, mereka dari RRQ Hoshi harus sabar banget ini. Nunggu Lemon jadi, nunggu para pemain dari tim RRQ Hoshi fit semua. Karena ini nggak bagus banget, ini nggak sehat banget kalau RRQ Hoshi terus memaksakan satu persatu hilang. Di saat posisi mereka akan ada Lord abis ini. Oke, Lord sudah muncul untuk Lord yang berwarna ungu. Masih belum di-enhance, dan juga ini menurutku kuncinya ini kalau dari Omega adalah si Ruby-nya. Si Ruby-nya sangat mengganggu banget untuk pergerakan dari Link-nya. Benar-benar Link-nya nggak bisa dibikin gerak, bahkan dari Selenanya pun juga arrow-nya lumayan ya. Berkali-kali sangat mengganggu. Oh, Tempest of Blade nggak terkena knock-up-nya. Emma Vendetta miss. Oh, Lemon sudah mulai punya damage pelan-pelan, tapi lihat lagi-lagi arrow-nya connect. Walaupun ada flicker, ada Rose Gold Meteor, Lemon can he survive? No! Kenji dan langsung ditausin dengan Seeker Lemon, dan bahkan Lord ya sudah mulai di kontes. Oh my god! Finn again and again. Si pencuri Lord berhasil mendapatkan Lord ya yang pertama untuk RRQ Hoshi. Oh my god, lagi-lagi Finn membuktikan permainan yang luar biasa. Petir bukan sembarang petir, 1 kali petiran Lord untuk RRQ Hoshi. Standing applause untuk Finn. Oh my god, Luar biasa. Calvin benar-benar di luar akal manusia. Kemarin dia pakai Rafaela, kemudian pakai Matilda, sekarang Eudora. Gila, Main bukan jobnya Calvin adalah merebut Lord untuk RRQ Hoshi. Calvin curi Lord, ya kan? Ini benar-benar luar biasa permainan dan bahkan membuat napas segar untuk RRQ Hoshi. Calvin. Gila. Buat kalian semua, How you tepuk tangannya di rumah. Gila, kita bertiga teriaknya barengan. Gimana caranya? Kalkulasi bro, Gila Benny. Calvin emang bocah ajaib. bukan orang. Dan Bukan udah orang. dikalkulasi ya, udah diperhitungkan banget sama si Finn. Dia nunggu Gila. banget di situ, dia petir bukan sembarang petir bro. Ini nafas pelan-pelan pastinya untuk RRQ Hoshi. Sudah menunjukkan menit 12. Mulai sedikit terdorong walaupun masih belum bisa mendapatkan 1 turret pun dari Omega Esports. Ini visionnya sangat tertutup banget, dan tugasnya dari Psycho sih melakukan split push, dan dia juga punya badan dan bisa dash berkali-kali, tapi ke sini Finn-nya, dan bahkan combo dengan Psycho langsung diamankan begitu saja dari One-One, tapi ke sini ada Artemis juga, dan juga ada Albert, dan mencoba untuk mengajar begitu saja. Artemis mendapatkan 1 point kill, Selenanya tumbang, dan 1 turret dari top lane langsung diamankan oleh RRQ Hoshi. Masih ada flicker dari hitsnya dan masih bisa survive.
Ranger emas. Bahkan di sini di arah mid lane, Albert menuju ke arah mid lane, tapi tadi yang bagus momentumnya adalah ketika Albert datang, Psycho komunikasi yang baik, dan bahkan Vin sendiri bantu follow up yang membuat tim Omega kehilangan banyak hero. 2 lebih tepatnya, dan sedikit ada Aurora bersama dengan Hellcat tadi ya, bergabung menjadi satu, menjadi Breeze kali ini bukan. Dan Rose Goldnya masih yang berwarna biru dari Kurt Easy. Plus dia juga sudah menggunakan absorb damage-nya, tapi ternyata damage dari Eudora itu lumayan besar, ada 3. Flicker this time, where are you going, Kenji? Dikejar begitu saja, Albert dia tidak mau mendapatkan terlalu dive dari Kenji-nya, masih hidup tapi lihat pingsan lagi dari seorang Roger ya. Ada R7 yang mencoba untuk terbang begitu saja mengincar, execute, dan ada Psycho langsung satu persatu seperti 5 kepala menjadi 1. Ararkyoshi sang raja mulai mengembalikan keadaan dan langsung 2 orang hilang itu saja. Omega Esports Dibalikan keadaannya, bahkan 1 orang tumbang. Ingat, ada pro player pernah berkata, jangan pernah tumbangin Lemon, teman-temannya pasti mengamuk. Dan inilah, lihat bukti, Lemon tumbang, teman-temannya mengamuk, dan bahkan 2 turret dan 2 orang dari Omega harus hilang bumi. Yes, 9-14, net worth-nya sudah mulai menyusul pelan-pelan 41.000. Dan bahkan ini Lemonnya juga benar-benar harus dijagain, benar-benar udah bikin juga untuk Win of Nature-nya. Dan bahkan Psycho yang menuju ke item 1, Heptasis untuk damage juga ketika dia melakukan ambush dari arah rerumputan. Dan ini untuk full itemnya bikin melakukan ambush dari arah rerumputan. Dan ini untuk full itemnya bisa dilihat dari Psycho-nya ternyata nggak full defense ya. Dia akan bikin BOD. BOD bahkan net. Oh, dijual ke Heptasisnya tadi? Apa kita salah lihat ya? Ini Heptasis loh padahal. Atau mungkin ada sedikit Heptasis itu harusnya. iya loh, Heptasis loh. Mata gue masa separah itu ngeblurnya? Masa mata gue lama lagi Tadi tahu glowing one tadi gue liat COD, sekarang Heptasis jadi BOD. Iya, udah saldo minus masa mata minus. Itu yang berat, tapi selamat datang Bapak Lot yang terhormat Di Land of Dawn. Dan kali ini Albert memilih untuk mendapatkan blue buff terlebih dahulu, dicolek oleh seorang Lemon supaya pada buyar, pada bubar. Lordnya dikeluarin dari kandang dikit, Ini benar-benar harus berhati-hati. Lordnya sudah berwarna kuning. Benar-benar yang harus adalah siapa yang memiliki retribution, yang punya kesempatan untuk meretri. Tapi ingat, Ararkyoshi nggak cuma punya 1 retribution. Mereka punya 1 lagi, yaitu Eudora. Bener banget, itu bukan retribution lagi tuh, secure Lord. Itu kayak ultinya tuh nyala sendiri. Kayak ini lasit untuk Lord. Iya. Pencet. Enggak, ultinya memang bisa dipencet ketika Lordnya udah sekarat. Udah sekarang. Udah, jadi cuma khusus lasit kayak Untuk one-one. lasit. Kayak Weakness point-nya nyala. Kayak one-one. Baru bisa dipencet. Yang gue bingung cuma Matilda doang. Bisa gitu ya. Padahal kan Matilda skill satunya itu nggak bisa diarahin. Oh, ada satu lagi, ada tombol kecil. Ada tombol kecil khusus. Nggak khusus kalian. Ada gambar Lordnya. Ada gambar Lord. Tuh, khusus di HP-nya Vin. Khusus Vin doang yang megang HP-nya ya. Ada tombol kecil itu. Jadi dia Untuk pencet Lord. slot. Nah, langsung dah. Gimana bunyinya? Cerot, nah langsung jadi Lord. Tapi kali ini para pemain dari tim Ararkyoshi bener-bener mau ngeriset. Dia mau disiplin dulu di lane-nya, tiga-tiganya pengen diamanin dulu, nggak mau terlalu terburu-buru. Karena momentum sekarang sebenarnya Ararkyoshi nggak megang-megang banget. Lebih ke arah netral lah, 50-50. Mungkin Ararkyoshi menang dari momen tadi doang, tapi dari segi apa namanya, turret, dia kalah. Kalah 3. Bener. Bahkan ini sekarang Omega Esports kayaknya kepercayaan dirinya sudah mulai menurun pelan-pelan. Karena mental, bos. Kita lihat tadi Selena udah kena ke arah Eudoranya, tapi mereka berhati-hati banget, nggak mau asal maju. Bener-bener dijaga banget untuk tim fight-nya, nggak boleh asal masuk. Karena berkali-kali, 2 kali lebih tepatnya, 2 kali tim fight ketika mereka maksakan untuk tim fight justru malah dibalikin lagi sama Ararkyoshi. Dan bener-bener kayak entah ya, gue tuh kalau liat Ararkyoshi tuh kayak emang 5 kepala jadi 1. Kayak udah paham banget pergerakannya satu sama lain. Ini padahal kalah dari sisi turret, kalah dari sisi poin, tapi lihat networknya masih bisa diunggulin sama tim Ararkyoshi. Iya loh. Nggak ngerti Luar loh. Udah ngerti biasa. lah. Dan yang dilakukan Psycho juga pinter banget sih. Dia ngelakuin split push. Dia main time banget sih. Dihajar, masih ada an eye for an eye, masih ada dash lagi. Dan bahkan dia ternyata Kenji-nya yang justru meninggoy. Kamu Kenji-nya. incar teguh aja nggak apa-apa.
Teguh masih bisa kabur, ghosting. Semua cewek di ghostingin masa. Untuk player-player 2 yang ngincer dia nggak bisa di ghostingin. Trainingnya Gila bisa kayak gitu ya. Ini kalau misalnya pasar saham tuh lagi turun langsung dibeli, pas naik langsung dijual. Iya. Tapi kali ini di arah top lane Kurtisi udah ngebuka vision di sana. Bapak Lord udah dicolek 34.000 lagi health-nya dan akan di reset kah? Oh enggak. Diputer, ditarik Ditaruh di pelan-pelan. pinggir. R7 masih ada naga, ditarik begitu saja. Lihat sudah mulai ketahuan. Ada Saiko juga dari belakang. Kurtisinya yang sudah dipantau sama Teguhnya. Dan hitnya juga. Dia nggak mau terburu-buru untuk lempar siapapun yang ada di depannya. Walaupun ada flicker. Finnya ngebait kayaknya dia. Pelan-pelan di arah depan. Tapi nih Saiko tetap dorong lane-nya perlahan, tapi kayaknya mereka nggak mau Lord lagi. Ini karena Albert udah harus ngambil blue buff terlebih dahulu. Bener. Lihat di atas sana Teguh lagi-lagi mancing keributan terhadap Kurtisi biar para pemain tim Omega datang, abis itu bakal ada trade. Sedangkan Yusung juga masih jauh. Yusungnya, yes. Iya dia mau clear dulu, dia pasti mau clear dulu, yakin Oh aku? enggak, linknya ternyata. Oh link yang clear. Linknya. Oke, link yang clear. Oke, mereka dari Arkeoshi yang cukup menarik di sini adalah mereka punya 2 speed pusher dan juga punya mobilitas yang sangat besar. Apalagi kita juga tahu Benedetta yang punya imun dan juga bisa nge-stun balik musuhnya ketika dia diberikan CC apapun. Dan ini akan sangat mendistract pastinya pemain dari Omega Esports. Lihat mobilitas dari Link, masih santai aja, 3 bar, 2 bar, mungkin ada Fitch Voice, belum ada naga, ada hit, terkena arrow dan di reset lagi, di Udah setengah. PHP-in lagi. Karena udah setengah dan Ararki Hoshi nggak maju. Itulah kesalahan dari tim Omega. Tapi kali ini lihat bakal dipancing kembali. Sedangkan Albert dapat purple buff lagi dari tim Omega. Dan dia melakukan farming lagi dan melakukan speed push lagi. Ini menurut gua Omega udah mulai dibikin pusing sama pemikiran yang bukan manusia tapi alien dari tim Ararki Hoshi menuju ke arah 20 menit pertandingan. Lihat, bener-bener udah bingung banget mau jaga Lordnya atau mau jaga lane bawah. Tapi kalau misalkan jaga lane bawah, mereka akan tim fightnya cuma berempat. Ini bener-bener kayak mereka akan memutar otaknya berkali-kali. Gimana caranya tim fight yang baik nantinya di arah Lord. Dan ini pasti nggak bakal team fight. Ini nggak bakal team fight. Harusnya untuk Omega, ini dia kesempatan untuk mendapatkan Lord. Tapi pintarnya mereka dari Ararki Hoshi, mereka bikin kena mental, bahkan gak ada yang berani nyentuh Lord. Dengan posisi seperti ini, harusnya Ararki Hoshi kalah team fight. Ya, ini bener-bener manage lane dari RRQ sih. Udah gila. Distraction-nya sih. Mentalnya sih kena Udah next level Iya. banget bro. Distraction yang mereka lakukan tuh bikin Omega tuh bener-bener kayak di antara banyak pilihan gitu. Kalau misalnya mereka coba sesuai yang tadi Cornet dan juga Ranger Mas bilang, kalau mereka coba untuk team fight di Lord, kemungkinan besar mereka akan menang team fightnya. Tapi permasalahannya mereka dibuat distraction yang luar biasa sama Carry dan juga Linknya, sama Lemon dan juga Albert. Gue udah gak ngerti lagi sih. Dari tertinggal 4.000 gold, sekarang mereka mimpin 4.000 gold. Iya benar banget. The heck man. Sampai Kurtisinya sampai bikin ini ya. Dia bikin Ini pistol ya. mereka mau bener-bener pistol. buying time banget sih buat Lemon biar makin jadi itemnya. Oh dia mau ngebet, dia mau ngebet. Ini mau tumbangin Ruby, mereka dapat inhibitor. Tapi ternyata nggak bakal di-reset harusnya. Dapat blue buff tuh kan di reset. Ini tarik ulur doang sih dari RQ Hoshi. Ya soalnya tadi kalau misalnya yang di Lord masuk Cimo, mereka mau hajar Ruby, mereka dapat inhibitor. Wah Iya. itu cuan banget. Tapi permasalahannya mereka juga sebenarnya dari tim Lihat Ararjo. split push ya, ke arah Lemon di arah bottom lane-nya. Iya, mereka sengaja tarik ulur Lordnya biar mereka tahu positioning dari teman-teman Omega tuh Dan gimana. mereka Lord. Biar mereka Benar. keluar dari persembunyiannya dan split push yang dilakukan sama Ararjo juga. Arrow, Dapat. hanya dikenain begitu saja, masih ada Immortal Raptor, Lihat enggak tuh. hitnya, sudah mulai Wah, terkena tapi sakit R7-nya banget gak Lemon. memukul mundur ke arah belakang, Immortal dia pecah, masih ada Tempest of Blade, belum terkena knock-up-nya, hitnya sudah pecah, Immortality-nya masih bertahan, R7, one more hit, masih bisa untuk cabut, tapi Lemon yang minum nature, tapi sendirian Lemon versus Brady, di arah belakangnya, Saiko mendapatkan 1, Lemonnya juga harus hilang, double kill, tapi masih ada 1, 2, dan 3 pemain Kejar. dari RRQ, Saiko, masih ada an eye, for an eye, terkena retribution, masih digocek, masih mencoba untuk kabur, tapi salah. ternyata 3 harus begitu saja. 3 player dari RRQ Hoshi harus hilang. Oh my god, ini bukan hal yang baik untuk Ararki Hoshi. Lihat, Lemon satu versus everybody dan Albert Albert ya, memilih split untuk split push. Dan di sini adalah tugas dari R7. Kita lihat apakah dia Ada naga, mampu udah ada naga, udah ada naga. untuk mendapatkan Jadi tapi ternyata naga. bakal diganggu aja dan bakal Sakit menurut damage banget, sakit sakit banget. banget dari seorang Hajizi. R7 pun harus hilang dan sepertinya Oh, Albert ada akan Albert. menunjukkan jempolnya. Kita lihat Apakah retribution. retribution Israel
Masih satu bar, nggak mau Kayaknya nggak dipaksain, dipaksain nggak ada deh. energi. Dan lebih milih untuk retreat dan biarkan Lordnya diamankan oleh Omega Esports. Walaupun ini Lordnya cukup berbahaya, di atas menit 18 udah full atribut. Dan pastinya minionnya juga punya damage dan juga darah yang tebel banget, capek ngehitnya. Wah, udah capek, kitanya bonyok, jadi serba salah. Tapi kali ini Lord yang kuning harus udah mulai di defense dari jauh-jauh inhibitor. Karena kalau enggak ini bakal bisa di-dive asal-asalan oleh tim Omega Esports. Dan setidaknya mereka harus mendapatkan satu inhibitor dimanapun. Di mid, di top, atau di bottom lane. Item yang dimiliki juga hampir full semua, udah menit ke-23. Dan ketika mereka tuang bakal lama banget ketika mereka butuh hidup kembali. Udah mulai datang. Ini buat Lordnya. kalian, ini gimana caranya untuk mempertahankan Lord berwarna kuning. Kita akan melihat arah Yoshi yang Coba dilakukan kasih Teguh. Coba untuk majuin lane di arah bawahnya. Jadi arah atas ya, sudah ada super minion juga, tapi Lordnya cukup tebal. Masih ada Lemon yang mulai ngehit lampan final blow-nya, terpaksa dikeluarkan untuk membersihkan Lordnya. Dua inhibitor turret. Dan bahkan di arah bottom lane juga masih ada super minion. Masih bisa sih, masih bisa. Masih sabar menunggu. Walaupun ini super minionnya juga benar-benar berat. Tapi kita akan melihat setup team fight yang akan dilakukan. Apakah dari Omega duluan yang buka atau justru mau dari Mararki? Oke, Saiko memancing keributan langsung. Ada Lempar. ultimate dan bahkan Vina kali harus ditumpakin. Tapi Apa? masih ada Winston saja Destroy. TMT. Nggak bisa menang dengan cukup lama di arah Oh, belakang. Dan lihat perubahan tangannya. Agility-nya harus Tempest tumbang. Oblate. Dan lihat Tempest Oblate. Nggak Oh, berhasil kan, Zenero. dan ternyata Row-nya harus turun double kill. Albert tumbang, Pin tumbang, R7 bakal Oh, Lemon. Lemon. Satu buah poin dari Lemon masih mau lebih Ada ditarik. Psycho. Alpha Panda di arah bottom lane. Oh my god. Masih ada flicker ke arah belakang dari Sang Lemon yang membersihkan minionnya, tidak bisa di-push. Masih ada Psycho juga, belum ada final blow dari Gartizinya, terlalu sakit menyakitkan, tapi lihat Selenanya sangat mengganggu. Final blow, diajar balik lagi, Psycho mendapatkan 1 point kill dan bahkan masih bisa di-def begitu saja, walaupun harus kehilangan banyak banget nyawa di arah bottom lane-nya. Ganti-gantian, lihat satu mati, satu datang lagi, mereka nggak masuk bersama-sama tanpa ada kalkulasi. Dan bahkan setidaknya mereka masih mencoba untuk menahan di arah Oh, bottom gila. lane. Lihat Psycho. Lemonnya memberikan damage, Phantom Psycho Slash. langsung ada curse of ke arah belakang, akan pindah ke Lemon harusnya. Dan betul sekali Phantom apa dan lihat Lemonnya nggak bisa bertahan. Oh, Satu kali shit. kunai, Lemon tumbang di arah inhibitor. 6 detik. Tapi ternyata Finn dan Albert sudah kembali hidup kali ini. 3 detik dari seorang Albert, masih ada blue buff-nya, dan di arah bottom lane-nya sudah mulai 1 atau mungkin 2 hit lagi dari para marksman Omega Esports akan dihancurkan dari Albert. Mungkin akan kehilangan blue buff-nya. Harus direlakan begitu saja. Hanya ada 1 lagi final blow cuma untuk mempertahankan Psycho. Hati-hati, masih ada Knife for an Eye, masih ada Dash juga ke belakang, masih ada Immortality. 70 detik untuk Lord yang berikutnya. Ini bakal menjadi game yang sangat amat gila kalau misalkan Araki bisa nge-comeback dari tekanan yang dilakukan Omega Esports. Yes, bener banget. Gila, Omega juga nekennya abis-abisan. Mereka tahu hierarki sangat kuat dalam team fight, tapi mereka harus culik pinnya. Pinnya tumbang dan langsung hilang, dan Winternya udah dijual. Winter Truncheonnya dijual untuk Iya kali tadi. ini. Oke, menarik. Lemon udah ganti Golden Staff, Thunderbelt dibuatin untuk kali ini. Ada Gili- WON juga. Yes, Gili Hess ini juga biang-biang kerok nih. Iya ini Selenanya sih sebenarnya. Sepatu udah dijual, RW. sama Albert tidak ada item defense. Mungkin dia mengincar ke arah lebih ke Yeli Haze sih kayaknya sebenarnya. Tapi Ini antara Yeliha sama Kenji-nya doang sih sebenarnya. ini Yeli Haze sih arrow-nya, aduh. Gak bisa Kenji Kesain sih, banget. gak bisa Kenji sih, rugi banget. Mereka ngincer Kenji bakal rugi banget. Enggak, Yelihasnya tumbangin dulu gitu. Ya Yelias tumbangin, dan kalau mereka masih maksa Kenji bakal rugi. Kalau menurut aku menikah Haji sih, Kertizi pun juga bakal rugi banget. Masih punya, dia pasti ada WON, dia ada Aegis, dia ada crossbow of tank, masih bisa kabur. Dengan dari Hajizinya udah pasti kayak at least kita dapat core mid-nya gitu loh. Sumber dealer damage yang cukup besar. Masih mencoba untuk split push yang dilakukan oleh seorang Teguh Psycho. Bahkan dari Lemonnya juga di arah mid lane-nya. Oh, sudah mulai terbuka. Ada stun yang dilakukan, ada hit. RKG juga sudah mulai terkena CC. Lemonnya terlalu depan di sana Bagus flicker dan banget. mengincar ke arah seorang Roger-nya. Cantik banget sepeda dari Lemon. Mencuri 1 core dan bahkan dari KG-nya juga harus hilang. Oh, ini mulai diuntungkan pelan-pelan 2 core-nya dari tim Omega sudah hilang. Tapi akan sangat sulit kalau misalkan ngelor tanpa adanya sesosok Lemon. Gimana caranya lo Marsman, lu bisa nge-geng Marsman musuh? Lo Kayak- bayangin. Kayaknya emang yang dia lakukan dari Lemon tuh dia pengen nge-push di arah mid lane-nya, tapi udah
kayak disergap dan kayak mau nggak mau dia ngudain flickernya ke arah depan untuk komit 1 untuk 1. Yang penting dari Rogeria itu Wah, ditumbangkan. ini bisa diambil sih, harusnya di atasnya. Oh, no, ada Nggak Wang Gak bisa, ada Curtizy. Nggak ada Wang itu bisa mati, bro. Ya kan, colek aja, satu lagi dan pin yang dilempar ke arah belakang. Psycho Bang Jono mengganti ke arah seorang Kid, tapi Kid kali ini gak bakal tinggal diam dan nggak terlalu sakit. Bahkan Albert berhasil mendapatkan orange buff-nya dengan Retribution Israel. Psycho memilih untuk mundur. Kalau dia berhasil dilempar, ini bakal menjadi bencana untuk arah Kyoshi. Mereka nggak boleh terlalu offside. Lemon sudah kembali hadir di lane of down kali ini Bung Gornet. Di keadaan semua turret RRQ hilang, tapi masih bisa dikontrol manage lane-nya dari tim RRQ. Ini udah nggak masuk akal sih, RRQ benar-benar gila banget. Bahkan dia yang neken, lihat. Iya, tuh pergerakan minionnya. Kalau misalnya kalian lihat, mereka nggak fokus ke arah Lord ya, tapi yang mereka lakukan adalah push minionnya, atur lane-nya, manage lane-nya. Selalu yang ditugaskan adalah dari Benedetta-nya dan juga dari Link-nya. Dan mereka sadar Link dengan Benedetta bisa punya self defensive. Tapi untuk seorang Lemon nggak bisa, jadi Lemon dijaga oleh 2 hero yang cukup kuat. Lemon bakal memaksakan keadaan mengarah ke seorang hit. Mau dilempar ke arah belakang. Lemon udah nggak bisa flicker lagi. Wind of Nature telah dikeluarkan. Langsung ke arah hit, dia sedikit offside bakal dipaksa oleh seorang R7. Tapi di sini nggak ada yang berani masuk. Lihat Albert udah standby di posisi. Dia nunggu posisi di saat Yelihes terbuka, dia bakal masuk langsung menyerang gebok ke arah belakang. Alright, ini akan Yelihes sedikit di reset kembali. Yelihes masih ada satu flame shot, masih bisa mendorong. Final blow-nya agak sedikit di cancel. Wow. Dia nggak berani, soalnya udah ada backup juga dari belakangnya. Oke. Itu kalau misalnya ada Albert mati tuh Yelihesnya. Lihat, dibuka lagi sama seorang Psycho. Psycho harus mundur ke arah belakang. Psycho masih punya immortality. Apakah masih bisa bertahan? Tapi ternyata tidak ada final blow-nya udah keluar. Dan kali ini Psycho masih mencoba untuk bergerak. Masih ngedash, masih ada dash dan ini adalah Psycho. Psycho bukan kaleng-kaleng di bawah. Masih bisa dihindari Psycho. Nggak percuma jadi camat 2 season. Menghilangkan 1 immortality dan membuat buying time banget untuk tim Araki Hoshi. Psycho. Dan dia sengaja bergeraknya ke arah minion untuk dapetin Phantom Slash-nya, untuk dapetin darah tambahan. Wah, Legend-nya ya. gila sih ini orang. Ini RQC udah masuk lagi ke fase yang di awal dimana mereka melakukan distraction sih ke arah Omega Esports. Jadi sebisa mungkin mereka buying time selama mungkin, cari momentum karena udah bawa ke arah late game ini udah balik lagi ke setup yang dibawakan kedua tim gitu loh. Ini adalah game terlama di playoff, sudah menunjukkan Ay, waktu 30 menit pertandingan. Bahkan mereka yang sedang tertekan diberikan pressure habis-habisan dengan adanya minion, super minion pastinya. Tapi mereka masih bisa menahan dan bahkan dibersihkan oleh Psycho-nya. Psycho-nya benar-benar aktif banget. Albert. Tapi masih ada Lemon juga yang bersembunyi di arah bush-nya. Dan Lord-nya benar-benar anteng aja ditongkrongin sama 3 pemuda di sana. Ada Selena, ada Jawhead dan juga ada One. Informasi telah diberikan, kali ini R7 memberikan damage cukup banyak. Yelihes yang free sendiri, bakal coba dihajar, semua fokus sekarang Yelihes dan tumbangkan oleh seorang Lemon. Kesempatan yang luar biasa, akankah para tim Araki Hoshi akan melakukan loss kali ini? Karena bisa dibilang lane-nya bakal di-manage dengan baik banget. Lihat, mid-nya harusnya di-clear dulu dan dia bakal coba untuk bantu ke arah Psycho, ternyata fokus ke arah Lord kali ini. Yes. Mencoba untuk dibersihkan lagi Psycho-nya dan juga Link-nya. 2 assassin dari tim RRQ dan Lemonnya dibiarkan untuk mendapatkan Lord, tapi masih ada Jawhead, ada Finn juga. Yang mungkin di sini akan mulai berkumpul. Ada Hit, ada Psycho mencoba untuk menghajar, terkena stun dari an eye for an eye. Double top blade terkena knock up, hilang immortality-nya. Apakah ini akan menjadi bencana untuk Omega? One more hit dihajar begitu saja, tidak ada energi dalam party. R7 belum bisa maju dan langsung di-execute. Lemon di arah depan juga mendapatkan 1 lagi, tapi kondisinya masih di immortality. Psycho macam-macam mengincar ke arah belakang. Psycho one more hit dan langsung didapatkan itu saja. KT, can you do it? Can you survive? Ada naga dari R7. Flicker ke arah belakang tidak mau dipaksakan. 1, 2 dan bahkan 3 orang dari Omega Esports harus hilang. Dan ini harusnya menjadi Lord untuk tim Araki Hoshi. Apakah mereka bakal coba maksa? Nggak ada Lemon. Nggak ada Lemon. Tapi bakal coba dicolek kah? Dicolek. Dikomit atau enggak kita bakal lihat. Mereka mau bait kayaknya sih. Iya. Kalau bait, mereka team fight dan ini bisa menjadi bahaya loh. Kalau misalnya Vini itu setengah darah. Nah, langsung coba di stun, tapi kali ini langsung ada seorang Yelihes di arah belakang sana. Albert mencoba untuk membantu, bakal dihajar. 1 hilang. Hadi dapat toplet ke arah belakang. Albert berhasil menumbangkan 1. Tapi ternyata masih ada immortality. Albert nggak boleh pulang. Dan kali ini Psycho! Mau kemana serigalaku sayang? Ada Psycho yang mengincar kemana pun kamu pergi.
mencoba untuk kabur, tapi gak bisa. Psycho teguh, sahabat yang ada di RRQ. Berhasil mendapatkan 1 poin. Kenji juga diincar, ada naga-naga lucu dari R7. RRQ Hoshi berhasil menambahkan 1, 2, 3 hero dari tim Omega Esports. Dan bahkan super minion di arah top lane udah mulai masuk, gak ada yang nge-defense kali ini. Mau dibiarkan begitu saja karena mereka bakal fokus ke Lord. Udah dikalkulasi oleh seorang Lemon. Lemon sudah langsung menuju ke arah Lord, dan ini adalah kesempatan yang bagus untuk tim RRQ Hoshi. N7 masih punya immortality dan juga One jauh. Udah ada retribution juga yang siap, dan RRQ Hoshi harus secure 2 bar dan 1 bar terakhir udah siap kali ini. Retribution Israel ini bakal menjadi push bersama dengan Lord dari tim RRQ, mencoba untuk diamankan blue buff via purple buff oleh Albert. 33 menit. Udah super minion, nggak punya base turret, bahkan turret semua sudah hancur, tapi RRQ Hoshi masih punya mental juara dan bahkan membalikan keadaan dengan mendapatkan Lordnya. Ini benar-benar tim alien sih, udah gila sih. Ini dia yang nggak bisa didapatkan oleh tim luar negeri lainnya, mental juara yang dipunyai oleh RRQ Hoshi. Gila. Mereka masih tenang, mereka nggak peduli berapa ompongnya turret mereka nggak peduli seberapa kerasnya pressure yang diberikan, tapi EPN langsung ke arah belakang, langsung memberikan Joseph the Dead di arah belakang, tapi lihat Psycho-nya dengan story Yelias yang dituju, nggak mau lebih, masih sedikit sabar, bahkan hingga hilang dimakan oleh Lemon, sang alien yang bukan orang. 50 detik R7 yang mengincar ke arah belakang. Kenji mau kemana sayang, walaupun dari mortality di sana sudah boleh masuk lagi. Ada apa juga yang mengincar Kartisinya, masih ada ultimate, masih bisa untuk mendapatkan sedikit, dan nanti ada Psycho. R7 juga sudah mulai masuk, tembakan base-nya RRQ Hoshi. Gila. RRQ Hoshi, what an epic comeback from RRQ Hoshi. Indonesia, lihat permainan yang luar biasa. Ini bukan